Ya, kita masuk ke materi biaya overhead pabrik departementalisasi. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, Sudah, saya Bu. jelas? Jelas, Bu. Ya. Nah, di sini biaya overhead pabrik departementalisasi merupakan pembagian pabrik ke dalam departemen-departemen pusat-pusat biaya yang dibebani dengan biaya overhead pabrik (OHP). Kemudian departemen-departemen dapat diklasifikasikan ke dalam departemen produksi, yaitu terlibat langsung dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Kemudian departemen jasa tidak terlibat langsung di dalam pengolahan bahan baku, tetapi memberikan manfaat bagi departemen yang membutuhkannya. Jadi contohnya kalau departemen produksi itu departemen misalkan kalau di garment ya, maksudnya departemen mesin mesin obras, misalkan departemen penjahit, departemen pemotongan, departemen pola. Nah, itu ada departemen produksi. Kalau di departemen jasa itu misalkan ada departemen untuk prasarana ya. Nah, biasanya prasarana itu menyediakan KWH per jam listrik yang akan dinikmati atau dimanfaatkan oleh departemen yang membutuhkannya, terutama departemen produksi. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah perhitungan tarif overhead pabrik OHP per departemen. Yang pertama, estimasi biaya OHP pada tingkat kegiatan tertentu. Nah, ini sama yang kemarin ya, yang tarif OHP. Jadi ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini tuh diklasifikasikan, mana yang termasuk biaya tetap, mana yang termasuk biaya variabel. Kemudian yang di sini bedanya adalah dikelompokkan ke dalam OHP langsung departemen dan OHP tak langsung departemen. Kemudian yang kedua, distribusikan biaya OHP tak langsung departemen ke departemen yang menikmati manfaatnya atas dasar distribusi tertentu. Jadi menghitung tarif distribusi. Kemudian yang ketiga, jumlahkan biaya OHP tak langsung departemen dan OHP langsung departemen menjadi total biaya OHP departemen. Kemudian alokasi biaya OHP departemen jasa ke departemen produksi dengan metode tertentu. Nah, kemudian yang kelimanya, perhitungan tarif OHP per departemen produksi dengan dasar pembebanan tertentu. Yang keenam, perhitungan pembebanan OHP. Nah, sebelum ke perhitungan tarif OHP departementalisasi, di sini ada metode alokasi biaya departemen jasa ke departemen produksi. Yang pertama adalah dengan metode alokasi langsung. Nah, di sini biaya departemen jasa langsung didistribusikan hanya ke departemen produksi saja. Ada lagi metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan apabila departemen jasa tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, tetapi digunakan juga oleh departemen jasa yang lain. Contohnya, departemen pembangkit listrik memberikan jasa berupa listrik kepada departemen bengkel. Sebaliknya, departemen pembangkit tenaga listrik menerima jasa reparasi dan pemeliharaan dari departemen bengkel. Maka tahapannya pertama kali alokasikan biaya OHP antar departemen jasa, baru kemudian mengalokasikan biaya OHP departemen jasa ke departemen produksi. Metode alokasi bertahap menjadi dua kelompok metode, yaitu yang pertama, memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen jasa yang terdiri dari metode yang pertama alokasi kontinu, yang kedua aljabar. Yang kedua, tidak memperhitungkan transfer jasa balik antar departemen jasa dari metode urutan alokasi yang diatur. Nah, untuk sekarang ini adalah yang dibahas metode alokasi langsung.
dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Ya, contohnya yang pertama di sini PT X memproduksi produknya melalui 2 departemen produksi dan 3 departemen jasa dengan data periode 2000XX sebagai berikut dalam jutaan rupiah. Nah, di sini ada departemen produksi, saya contohnya adalah pabrik tekstil ya. Contohnya ini ada pemintalan, departemen produksi pemintalan, ada departemen produksi perajutan. Kemudian departemen jasanya ada 3, biaya umum pabrik, penanganan bahan, dan prasarana. Nah, di sini ada overhead pabrik, ya, estimasinya untuk pemintalan 219 juta, untuk perajutan 192 juta, untuk biaya umum pabrik 40 juta, untuk penanganan bahan 120 juta, untuk prasarana 142 juta. Nah, ini didapatnya dari pada saat awal, ini kan memang sudah ada ya, kalau untuk soal ini memang sudah ada. Tapi untuk mencapai ini, kalau nanti kerja praktek, atau misalkan melakukan penelitian, atau misalkan skripsi, yang berhubungan dengan ini, untuk mencari overhead pabrik ini harus diklasifikasikan dulu awal, seperti materi yang minggu lalu. Jadi mana yang termasuk biaya tetap, mana yang termasuk biaya variabel. Setelah dapat, nanti totalnya itu adalah ini. Ada total kan, biaya tetap, biaya variabel, kemudian ada yang tetap, ada yang total. Nah, totalnya adalah ini. Jadi sudah diklasifikasikan di departemen produksi dan departemen jasa, ini di dalamnya adalah ada biaya variabel dan biaya tetap. Nah, kemudian ada pemakaian KWH per jam. Pemintalan 30.000, perajutan 40.000. Biaya bahan yang diminta, pemintalan 450 juta, perajutan 500 juta. Jumlah karyawan orang, untuk pemintalan 10 orang, perajutan 8 orang. Dasar pembebanan, untuk pemintalan 32.000 JPM atau jam pemakaian mesin, untuk perajutan 26.000 jam pemakaian mesin. Nah, kemudian di sini, yang diminta adalah buat schedule alokasi biaya OHP dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Jika digunakan metode alokasi langsung dengan ketentuan alokasi sebagai berikut. Nah, ini harus teliti ya pada saat keterangan ini. Pertama, biaya OHP Departemen Prasarana dialokasikan atas dasar pemakaian KWH per jam. Jadi, prasarana berapa? 142 juta. Jadi Departemen Jasa Prasarana ini akan dialokasikan ke Departemen Pemintalan dan Perajutan berdasarkan dengan pemakaian KWH per jam. Nanti 142 akan berhubungan dengan 30.000 dan 40.000. Ingat itu aja. Jangan sampai nanti salah baca, nanti misalkan berhubungan sama yang lain, dengan orang, misalkan prasarana dengan orang, nanti hasilnya salah. Jadi harus lihat dari ini ya. Kemudian yang kedua, biaya OHP Departemen Penanganan Bahan dialokasikan atas dasar biaya bahan yang diminta. Penanganan bahan mana? Ini 120 juta akan dialokasikan ke sini. Berdasarkan apa? Berdasarkan biaya bahan yang diminta. Jadi 120 juta akan berhubungan dengan 450 dan 500. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, biaya OHP Departemen Biaya Umum Pabrik dialokasikan atas dasar jumlah karyawan. Biaya umum pabrik yang 40 juta akan dialokasikan ke Departemen Produksi berdasarkan jumlah karyawan yang 10 dan 8. Nah, kemudian baru yang B-nya, hitung tarif overhead pabrik untuk masing-masing departemen produksi tersebut. Baru dibuat ini. Nah, nanti kalau UAS, ya,
Kalau UAS nanti buat tabel atau schedule seperti ini. Di sini ada uraian, ada departemen produksi, pemintalan perajutan, departemen jasa, biaya umum pabrik, penanganan bahan, prasarana. Buat tabel kayak begini. Nah, di sini estimasi overhead pabrik, masukan yang pemintalan, perajutan, biaya umum, penanganan bahan, prasarana, itu dari soal yang di atas itu. Ya. Dari mana? Dari soal yang estimasi overhead pabrik. Masukkan semuanya ke sini, kemudian buat garis. Kemudian di sini, alokasi dari Departemen Prasarana, yang pertama itu ya, atas dasar pemakaian KWH per jam. Jadi menghitung tarif alokasi. Rumusnya adalah estimasi OHP dibagi dengan total pemakaian KWH per jam. Berapa estimasi OHP untuk prasarana? Berapa? 142 juta ini. Dibagi dengan KWH-nya. KWH siapa? KWH pemintalan dan perajutan. 30.000 KWH per jam ditambah dengan 40.000 KWH per jam. Jadi sama dengan 2028,57 KWH per jam. Jadi ingat, untuk satuannya, jadi jangan 142 aja di situnya. Tapi di sini rupiah 142 juta, atau misalkan mau 00-nya juga nanti disebutkan boleh. Terus untuk ini, untuk 30.000 KWH per jam, ini harus disebutkan satuannya. Kenapa? Karena nanti pada saat jawaban, rupiah 2028. Jadi Rp 2028,57 KWH per jam. Setelah dapat ini, baru bisa distribusikan ya. Atas dasar ini, jadi tahu bahwa di Departemen Pemintalan menghasilkan biaya berapa untuk prasarana berdasarkan KWH per jam. Nah, di sini 2028,57 KWH per jam dikalikan dengan 30.000 KWH per jam. Dari mana nih? Dari soal untuk KWH per jam untuk Departemen Pemintalan 30.000. Sama dengan 60.857.142 juta,87. Ya, sebesar segini. Kemudian untuk yang perajutan 2028,57 rupiah KWH per jam dikalikan dengan 40.000 KWH per jam. Ini dari mana? Dari KWH per jam yang ada di perajutan. Soal. Ya, betul. Ya, sama dengan 81.142.857 juta,16. Ya, jadi 81 juta sekian ya ini. Nah, setelah ini untuk di prasarana di sini ini jumlah 60 juta sekian ditambah dengan 81 juta sekian. Nah, ini ya. Harus sama dengan 142 juta. Ya, harus sama karena kan ini 142 juta ini dialokasikan ke sini adalah sebesar itu, berarti harus sama. Bu, gimana kalau 141,99 itu 142? Ya. Jadi biasanya ini karena di komanya. Komanya kan ada yang diambil, misalkan 1 di belakang koma, 3 di belakang koma, 4 di belakang koma. Nah, itu akan menentukan ini. Tapi hasilnya pasti 142 juta. Dan penulisannya adalah kurung. Kenapa kurung? Karena sudah ditransfer ke sini. Kalau udah ditransfer berarti kan ini namanya seperti minus 142 ya. Ini kan ada 142 juta, ditransfer ke sini 142 juta. Jika ini dijumlahkan berarti sini minus 142 juta karena sudah dialokasikan ke sini. Jadi kalau misalnya nanti harus dijumlahkan, ini kan nanti dijumlahkan ke bawah. 142 juta ditambah minus 142 juta sama dengan 0. Jadi ini jumlahnya harus 0. Kenapa? Karena sudah di
transfer atau dialokasikan ke departemen produksi. Makanya jumlahnya harus sama. Nggak mungkin di 140 gitu. Berarti ada kesalahan dalam perhitungan. Nah, setelah itu di garis, jangan lupa nih di garis ya, kalau di UAS nih. Ada yang tanyakan atau lanjut? Lanjut, Bu. Ya. Nah, yang kedua, alokasi dari Departemen Penanganan Bahan atas dasar pemakaian biaya bahan yang diminta. Ini rumusnya apa? Estimasi OHP dari Departemen Penanganan Bahan. Ada di tabelnya ya, ini adalah 120 juta dibagi dengan total biaya bahan yang diminta. Ya, untuk pemintalan 450 juta, ini ada di soal ya, di tabel soal. Untuk perajutan 500 juta dijumlahkan. Baru nanti 120 juta dibagi dengan jumlah ini. Sama dengan 0,126. Nah, 0,126 ini bisa untuk mencari yang dialokasikan ya. Ada berapa jumlah yang dialokasikan ke sini. Caranya adalah 0,126 dikalikan dengan 450 juta. 450 jutanya adalah biaya bahan yang diminta dari Departemen Pemintalan. Sama dengan 56.842.105,05. Nah, untuk yang perajutan berarti 0,126 dikalikan dengan 500 juta. 500 juta dari mana nih, Bu? Dari biaya bahan yang diminta dari Departemen Perajutan. Jadi ada di soal ya. Sama dengan 63.157.894,05. Nah, jumlah ini, nah ini ya, jumlah ini harus sama dengan 120 juta. Tapi penulisannya jangan lupa dikurung. Kurung ini artinya minus. Minus artinya apa? Dia sudah bukan rugi ya, maksudnya minusnya sudah dialokasikan ke sini. Jadi benar nggak sih hasilnya 120 juta? Nah, kalau udah dialokasikan, berarti kan hasilnya pasti 0 di bawah. Ya. Kemudian untuk alokasi, ada yang tanyakan nggak? Nanti jangan lupa buat garis. Belum ada. Belum? Belum. Ya, kemudian selanjutnya adalah alokasi dari Departemen Biaya Umum Pabrik atas dasar jumlah karyawan. Tarif alokasi di sini estimasi OHP dari biaya umum pabrik 40 juta. Ini ada di atas ya, di atas di soal ada, di sini juga ada yang untuk tarif. Estimasi OHP dari biaya umum pabrik dibagi dengan jumlah karyawannya 10 orang ditambah 8 orang. Nah, di sini 40 juta dibagi dengan 18 orang ya, sama dengan 2.222.222,22 per orang. Jadi satuannya harus benar, Rp per orang. Dari sini kan, Rp per orang. Baru untuk Departemen Pemintalan, yang 2.222,22 per orang ini dikalikan dengan 10 orang, sama dengan 22 juta. Untuk Departemen Pemintalan. Untuk Departemen Perajutan, 2 juta sekian-sekian per orang, dikali dengan 8 orang, sama dengan 18 juta. Jadi nanti di Departemen, Departemen Biaya Umum Pabrik, 22 juta ditambah 18 juta sama dengan 40 juta, kurung di sini. Nah, setelah sudah semuanya dihitung, menghitung total estimasi OHP untuk apa? Untuk mencari tarif OHP. Ya, ini dijumlahkan dari atas. Dijumlahkan dari atas. Nah, untuk yang ini juga sama. Jadi 40 juta ditambah dengan minus 40 sama dengan 0. Ini juga sama ya. Jadi hasilnya 0. Nah, untuk ini gimana? 192 juta, kita dari pemintalan dulu ya. 219 juta ditambah dengan 60 juta 857
142,87 ditambah dengan 56.842.105,05 ditambah dengan 22 juta sama dengan 358.699.247,9 juta. Untuk yang Departemen Perajutan 192 juta ditambah 81 juta sekian ditambah dengan 63.197.894,05 juta, kemudian ditambah dengan 18 juta sama dengan 354.391,7. Nah, setelah tahu ini baru bisa menghitung tarif OHP berdasarkan dasar pembebanannya. Nah, dasar pembebanan di soal menurut apa? Menurut JPM. Nanti misalkan kalau di soal UAS menurut JKL, berarti menurut JKL, nanti di sininya JKL, jam kerja langsung. Lalu Departemen Pemintalan 358 ini ya. Nah, 699.247,9 dibagi dengan 32.000 JPM dari mana, Bu? Dari soal ini ada di tabel. Ya. Sama dengan 11.209,35 per JPM. Untuk Departemen Perajutan 354.751,7 juta yang ini dibagi dengan 26.000 JPM sama dengan 13.626,95 per JPM. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Ya, kalau juga tidak ditanyakan, seperti biasa ini dikerjakan. Dikerjakan ini ya, contoh soalnya atau latihannya. Ini ditugaskan sebenarnya seminggu, tapi seperti biasa saya nunggu ya. Jadi nunggu nanti di mute sambil saya nanti masukin ngecek absen, masukin tugas-tugas. Nah, sekarang sebelum ini ada pertanyaan nggak dari soal ini? Kalau nggak saya yang nanya. Sekarang saya tanya. Di sini soalnya hanya gini aja. Gimana ngitung tarif distribusinya? Sultan Saladin ada? Sultan Saladin ada? Aris Samantri ada? Ya, Bu. Ya. Misalnya nih, ini kan Departemen Jasa mau dialokasikan ya ke Departemen Produksi nih. Ada Departemen Jasa Telepon, berdasarkan apa untuk pengalokasian ke sini? Telepon berdasarkan jumlah telepon mungkin, Bu? Ya, jadi cara ngitung dari tarif distribusinya gimana? 150 juta dibagi 8 ditambah 10. Sip. Ya, Sam, ada Sam? Makasih, Aris. Iya, Bu. Sam, ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Untuk kafetaria gimana, Sam? 100 juta dibagi kafetaria. 300 juta ditambah 400. Gitu. Oh, itu Sam. Oke. Sultan Saladin ada? Hadir, Bu. Sultan? Ya, Kalau halo. untuk yang kafeteria, itu berdasarkan apa, Sultan? Berdasarkan biaya bahan baku, OHP, Bu. Atau biaya bahan baku. Oh gitu, Sultan Saladin. KM, mana KM? KM ada KM? Dede ada Dede?
Hadir, Bu. Ya, kafetaria berdasarkan apa? Sepertinya berdasarkan jumlah karyawan kan, Bu? Itu gimana cara perhitungannya, Dede? 100 juta dibagi 20 orang dikali 25 orang, Bu. Kok dikali sih? Dikali gitu? Ya, ada yang mau menambahkan nggak? Saya, Bu, sama Ibu. Sam? Ya, Ya, Bu. gimana, Sam? 100 juta dibagi 20 orang ditambah 25 orang. Iya. Jadi kafetaria itu berdasarkan jumlah karyawan. Masa satu kafetaria berdasarkan OHP? Baru Nah, dengar dibagi ya, Bu. OHP-nya ini. Dikali. Ya. OHP dibagi jeung OHP. Kumaha tuh itu OHP dibagi sama OHP? Gitu ya. Jadi OHP dibagi dengan tarif distribusinya berdasarkan apa? Kalau kafetaria pasti orang dong. Kafetaria mungkin nggak biaya bahan baku. Itu nyambung tuh. Ya. Coba ya, Sultan ya, tolong ya. Diperhatiin yang lain juga ya. Baik, Bu. Ya. Nah, ingat nih, hati-hati aja untuk UAS nanti takutnya apa namanya? Ya seperti tadi ya, salah dalam pembagian. Sayang sekali ya. Bobotnya 50. Jadi soalnya 2, proses costing dan ini 50-50 bobotnya. Gitu. Jadi kalau misalkan salah ya sayang ya gitu ya nilainya ya. Nah, kemudian di sini penanganan bahan baku yang lain. Sally ada Sally? Septi ada? Septiana? Taufik ada Taufik? Hadir, Bu. Ya, penanganan bahan baku berdasarkan apa, Taufik, untuk dialokasikan ke Departemen Produksi? Bentar, Bu. Ya, sampai menunggu Taufik ya. Wita ada Wita? Hadir, Bu. Penanganan bahan baku berdasarkan apa, Wita? Berdasarkan biaya bahan baku, Jadi caranya gimana, Wita? 250 juta dibagi 450 ditambah 500, Bu. Andri Lukman ada? Hadir, Bu. Ya. Penanganan bahan baku berdasarkan apa? Saya lagi kerja, Bu. Gak matiin Oke. tadi, Bu. Iya. Ya. Andri Maaf ya, Sukma Bu. ada? Iya, nggak apa. Andri Sukma ada? Sony ada Sony? Ada, Bu. Ya, Sony. Penanganan bahan baku berdasarkan apa alokasinya? Biaya bahan baku. Jadi gimana? Jadi penanganan bahan baku 250 juta dibagi biaya bahan baku yang Departemen A 450 juta ditambah Departemen B 500 juta. Tadi Taufik, saya balik lagi ke Taufik. Taufik sudah membaca? Belum, Bu. Jadi Taufik nggak tahu, belum tahu penanganan bahan baku berdasarkan apa? Belum? Oke. Ya, penanganan bahan baku berdasarkan biaya bahan baku, kafetaria berdasarkan jumlah karyawan, telepon berdasarkan jumlah telepon. Ya, silakan dikerjakan dulu. Mudah-mudahan sampai tarif sampai apa? Tarif OHP. Jadi untuk minggu depan sudah bisa dikumpulkan. Ada yang tanyakan? Dari OHP departementalisasi? Nggak ada? Silakan dikerjakan. Terus untuk tugas yang kemarin, tarif OHP, belum ya, KM?
Lan, Bu. Tugas 7? Iya, bukan tugas 8 ya? Tugas berapa sih yang tarif OHP yang kemarin? Oh, belum, Banyak Bu. itu. Hah? Belum ya? Belum pada beres, Bu. Oh, belum pada yang beres. mengumpulkan. Betul, Ya. Bu. Iya. Jadi untuk yang tarif OHP mungkin nanti di tarif OHP yang kemarin ya, tarif OHP yang tidak didepartemenkan. Ingat ya ini ya, untuk materi ya. Jadi materi yang 10 itu adalah materi tarif OHP yang tidak didepartemenkan. Jadi hanya memproduksi satu produk. Itu adalah yang kemarin. Yang sekarang adalah materi yang OHP departementalisasi. Jadi pabrik yang berdepartemen menghitung OHP-nya seperti yang tadi. Yang sekarang akan kita kerjakan. Ya. Saya akan nunggu seperti biasa dan saya akan cek absen. Kemudian nanti saya biasanya kan kalau ada tugasnya yang minggu lalu dikirim ke Gmail, itu pasti saya akan dimasukkan ya, nanti siapa yang belum nanti saya sebutkan nama-namanya gitu. Tapi sekarang memang belum ya KM ya, yang lain pada belum ya. Kenapa banyak ya? Jadi banyak, belum. Bu. Ya, Bu, banyak, Bu. Yang mengumpulkan baru Kang Iqbal, Teh Mei. Oh. Nah, Bu. Yang lainnya belum, Bu. Oh ya udah. Ya. Ditunggu saja ya. Saya mute dulu, nanti saya buka 10 menit kemudian atau 5 menit kemudian. Nanti kita bahas tarif, perhitungan tarif distribusinya nanti ya. Kita akan bahas berapa hasilnya dan segala macam. Ya. Saya mute dulu, mangga dikerjakan.